Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Sobat Bisomapan. Apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Suci Februanti kembali hadir tentunya dalam program Bisomapan, bincang sore tentang masa depan di episode ke-66. Sobat Bisomapan, Kota Palembang bukan hanya terkenal dengan kulinernya yang enak saja, namun juga terkenal dengan kain khas tradisional dari Kota Palembang, yaitu kain jumputan. Warnanya yang cantik dan motifnya yang estetik menjadi daya tarik tersendiri bagi kain ini. Nah, untuk itu pada sore hari ini kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Titin Putriyanti dari Sutra Indah Jumputan yang merupakan mitra binaan Semen Batu Raja. Tentunya dengan tema menilik peluang di balik jumputan cantik. Dan pastikan juga Sobat Bisomapan mengikuti acara ini sampai dengan berakhirnya nanti, karena di akhir acara kita akan membagikan merchandise menarik persembahan dari Semen Batu Raja. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar dan juga kirimkan screenshot jawaban Sobat Bisomapan dan kirimkan ke akun Instagram marketing_semen Batu Raja. Dan acara Digitox Bisomapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja. Sebagai informasi, selain kalian bisa mendapatkan Semen Batu Raja di toko-toko bangunan terdekat, juga kamu bisa membeli di marketplace Tokopedia dan dapatkan bonus gratis ongkir serta promo-promo menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Masih di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan, dan telah bersama kita Ibu Titin Putriyanti dari Sutra Indah Jumputan. Assalamualaikum Bu Titin, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya Bu ya, terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Ya. Ini dengan tema kita menilik peluang di balik jumputan cantik Bu. Sebelum kita ngobrol lebih banyak mengenai bagaimana proses pembuatan jumputan itu sendiri, mungkin Ibu Titin bisa cerita asal usul dari kain jumputan ini seperti apa Bu? Ya baik. Kalau untuk asal-usul dari kain jumputan sendiri Mbak ya, itu kan kalau secara sejarah, kalau mau secara luas itu kan kalau misalnya kita mau cari tahu, terutama di Google untuk sejarahnya sendiri itu kan dibawa oleh negara Cina, India, dan Tiongkok ya Mbak ya, itu secara luas. Cuman kalau untuk membahas sejarahnya kain jumputan itu di Indonesia atau khususnya di Palembang, itu untuk tekniknya atau sejarahnya itu dibawa oleh orang-orang Jawa ke tanah Palembang, Sumatera Selatan. Dari gitu. Tanah Jawa itu dibawa ya, ke jadi orang mereka itu Sumatera, seperti berimigrasi ya gitu ke Palembang. Terus mereka mengajarkan orang Palembang itu untuk membuat kain jumputan atau mempekerjakan orang-orang Palembang seperti melukis, menjahit, atau mengikat dari kain jumputan itu sendiri. Dan akhirnya orang-orang Palembang itu menguasai dari teknik itu sendiri, dan akhirnya mereka mencoba untuk membuatnya dan mengembangkannya lebih luas lagi. Baik, kalau itu secara singkat merupakan usul dari kain jumputan itu sendiri ya Bu ya. Nah Ibu Titin ini sendiri kan dari Sutra Indah Jumputan ya Bu ya. Mungkin juga boleh cerita berdirinya sejak tahun berapa Bu? Kalau untuk Sutra Indah ini, kalau kita sendiri ini sudah generasi kedua ya Mbak ya, karena ini adalah usaha warisan dari orang tua. Orang tua sendiri merintis usaha jumputan ini itu dari tahun 90-an, cuman mengalami beberapa kali gulung tikar atau karena ada beberapa kendala, seperti waktu zaman dulu kan ada tahun 2000-an ada krisis moneter di Indonesia, itu juga berdampak terhadap usaha kita. Nah di sana juga mengalami gulung tikar atau benar-benar nggak bisa memproduksi banyak kain jumputan lagi. Nah terus itu kita mencoba untuk bangkit lagi. Dari situ kita memproduksi lagi dengan apa yang ada aja kayak gitu kan. Terus juga mulai berkembang lagi produksinya, dan kita juga mengalami beberapa lagi masalah, yaitu waktu itu peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Karena untuk produksi kain jumputan kita itu banyak peminatnya dari kota Bali kayak gitu. Karena ada masalah itu, jadi kita terpaksa
tutup lagi kayak gitu. Dan akhirnya pada sampai dengan tahun 2015 itu kita mencoba produksi ulang kain jumputan dengan modal seadanya. Nah, alhamdulillah pada saat tahun 2015 itu kita bertemu dengan CSR Semen Batu Raja, di mana Semen Batu Raja memberikan kita bantuan atau pelatihan dan juga peminjaman modal. Nah, dari sanalah kami generasi kedua dan juga mengikuti tren-tren yang ada sekarang itu bisa lebih maju lagi dengan pengembangan motif, model, bahan, dan juga promosi secara digital. Jadi Sutra Indah Jumputan ini sudah turun-temurun seperti sudah itu turun-temurun, ya Bu ya? Dari tahun 90-an ya, Iya. sampai dengan sekarang juga tentunya masih eksis ya Bu Iya. ya. Nah, untuk pembuatan kain jumputan itu sendiri mulai dari kain yang polos berwarna putih itu seperti apa Bu prosesnya? Ya, kalau untuk proses awal pembuatan kain jumputan itu ada yang kita butuhkan adalah bahan polos ataupun bahan warna yang tidak ada motifnya. Itu kita lukis atau kita pola sesuai pola yang kita inginkan. Kayak gitu. Setelah kita lukis itu kita jahit sesuai pola yang telah kita lukis. Setelah dijahit itu baru kita lakukan proses penjumputan. Nah, ketika setelah dilakukan semua proses penjumputan pada kain, kita melakukan proses pewarnaan. Nah, untuk jenis pewarnaan sendiri di sini ada 2 jenis ya Mbak ya. Ada yang pewarnaan sintetis dan ada yang pewarnaan alam. Untuk pewarnaan sintetis itu dari bahan kimia, itu yang sering disebut dengan pewarnaan naphthol ataupun direct. Sedangkan untuk pewarnaan alam itu kita bisa dapatkan dari ekstrak kayu, daun atau tumbuh-tumbuhan lainnya. Kalau untuk pewarna alami itu sendiri tadi disebutkan dari ekstrak kayu, daun dan lain-lainnya, itu dari apa? Kayu apa atau daun apa? Kalau untuk kayu bisa dari kalau untuk daun sendiri itu bisa daun ketapang, daun mangga, daun manggis juga bisa. Kalau untuk kayu itu ada yang namanya jelawe, tinggi ataupun kayu jati juga bisa. Kalau untuk Sutra Indah Jumputan sendiri itu lebih banyak menggunakan pewarna apa? Kalau untuk alami Sutra atau Indah sintetis? lebih banyak untuk tahun ini kita lebih banyak pakai pewarnaan alam. Itu ada perbedaan nggak Bu yang menggunakan pewarna alami atau juga yang menggunakan pewarna sintetis? Ya, kalau untuk jenis pewarnaan jelas ada ya Mbak ya. Kalau untuk pewarnaan sintetis itu dia lebih terang, lebih warnanya lebih kuat seperti merah, biru. Nah, kalau untuk pewarnaan alam itu tidak bisa didapatkan untuk warna merah dan warna biru ataupun hijau. Dia lebih ke warna soft kayak gitu. Oh, seperti itu ya Iya. Bu ya. Nah, untuk proses pembuatan kain ini sendiri sampai dengan jadinya itu biasanya memakan waktu berapa lama Bu? Kalau untuk satu kain itu bisa memakan waktu 1 minggu. 1 minggu. Iya. Itu yang tercepat atau gimana? Itu yang tercepat Mbak. Tercepat ya? Iya, tergantung motifnya juga Mbak. Makin penuh atau full motifnya itu makin lama. Kayak gitu. Untuk motif titik 7 sendiri kalau untuk satu kain ukuran 3 meter itu bisa sampai 10 hari. Sampai 10 Iya. hari ya Bu ya. Jadi proses pembuatan itu sendiri itu tergantung dari motifnya sendiri ya Bu ya. Nah, ini Iya. semakin menarik pembicaraan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya dan tetap bersama kami di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Masih di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat kain jumputan itu sendiri. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Ibu Titin. Ibu, untuk motif kain jumputan itu sendiri bisa dijelaskan ada motif-motif apa saja Bu? Ya, kalau untuk motif kain jumputan itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama itu ada titik 7, titik 9, titik 5, tabur lupis, lereng. Dan banyak juga sekarang Mbak kalau untuk motifnya itu sudah diinovasi Mbak. Jadi tergantung permintaan pelanggan juga, kadang-kadang kita bisa dibuat kayak gitu, tergantung permintaan. Baik, yang paling diminati itu kira-kira motif apa Bu biasanya? Itu yang paling diminati titik 7 sama titik 9. Karena titik 7 sama titik 9 itu adalah termasuk motif lama Mbak. Kalau kata orang Palembang itu motif bingen namanya. Itu paling laris. Motif yang udah lama ya Bu ya. Iya. Mungkin ada ada arti tertentu nggak dari motif-motif yang disebutkan oleh Bu Titin tadi? Iya, menurut cerita orang tua, kalau untuk filosofi
motif titik tujuh sendiri itu ada ceritanya ya Mbak ya, di mana zaman dahulu itu untuk motif titik tujuh itu adalah melambangkan bunga teratai, dan titik tujuhnya itu adalah bidadari yang sedang mandi di sungai di atas daun teratai. Itu menurut filosofi dari cerita orang tua zaman dahulu. Tapi itu untuk titik tujuh ya Bu Titik ya? Kalau tujuh. untuk motif-motif yang lain seperti Kalau apa? motif-motif Apa yang ada lain artinya? nggak ada sih Mbak ya, itu sudah inovasi aja kayak gitu. Oke, ini ada beberapa kain yang ada di hadapan kita. Mungkin Ibu bisa cerita ini motif apa? Iya. Kalau untuk yang ini sendiri Mbak ya, kalau ini motif lereng ya Mbak ya. Nah ini bahannya bahan katun, sedangkan kalau yang ini motif titik tujuh. Titik tujuh boleh Iya. diangkat ya Bu ya? Iya. Nah Dia kalau dikatakan titik tujuh itu karena apa Bu? karena ini Mbak, ini ada titiknya. Ini ada titiknya, titik tujuh. Oh ininya Titiknya jumlahnya ini ya? jumlahnya 7 titik. Oh Kayak berwarna gitu. 7. Iya, Dan sebelah sana tadi disebutkan motif lereng Ini motif karena lereng. bentuk Karena motifnya dia ya? bentuknya garis-garis. Oke, kalau Kayak untuk gitu. yang di bawah ini sama? Sama, itu motif titik 7 Titik. juga. 7 juga. Iya. Kalau yang di belakang ini bisa dijelaskan juga ini motif-motif apa Nah, aja? kalau Bu? yang ini sendiri ini motif tabur lupis, Mbak. Oh karena bentuknya seperti lupis Iya, tadi ya Bu lupis. ya? Dia tidak ada titik tujuhnya, paling ada titik-titik kecil. Nah, kalau untuk yang ini titik 7, titik 7 serong. Kalau yang ini titik 7 berdaun. Dia lebih rapat daripada titik 7 yang biasa. Kayak gitu. Nah, yang lebih diminatin ya motif titik 7 ini, karena ini seperti memang ini. prosesnya lama. Terus juga ini prosesnya bingen tadi, motif lama, Motif yang lama ya, memang Bu, ya? banyak dicari oleh orang-orang. Kayak gitu. Kalau untuk yang di ujung sekali itu? Sama. Sama. Dia cuman beda warna aja, kalau untuk motif sama. Dan yang paling diminati adalah yang ini ya, Titik karena 7 motifnya yang lebih rapat. lebih rapat gitu ya, Iya, dan lebih motifnya. susah juga ya Bu ya, untuk Lebih susah dan lebih pembuatannya lama ya? proses pembuatannya. Berapa lama biasanya memprosesnya? Kalau itu bisa 10 sampai 15 hari. 10 sampai 15 Iya, satu hari. lembarnya. Nah, kalau untuk motif lupis ini sendiri, ini kan tidak lebih sederhana ya Bu Iya. ya, motifnya dibandingkan dengan titik 7. Apakah lebih cepat pembuatannya atau seperti Iya, apa? kalau yang itu 3 hari bisa selesai. 3 hari aja Iya. ya lebih selesai ya. Iya. Nah, untuk kain jumputan ini sendiri sebenarnya cocok dipakai untuk apa aja Bu? Kalau untuk kain jumputan ini, kalau dulu sih sering dibikin pakaian ya Mbak ya, cuman kalau sekarang kan sudah banyak inovasi. Untuk kain jumputan sendiri, selain untuk pakaian sehari-hari, pesta ataupun ke kantor, itu bisa dimanfaatkan untuk bikin tas, bikin sepatu, dan lain-lainnya juga. Ataupun perlengkapan rumah tangga juga bisa. Jadi bisa disesuaikan ya Bisa untuk disesuaikan. apa ya. Iya. Dan sejauh ini peminatnya seperti apa Bu untuk jumputan ini sendiri? Kalau untuk kain jumputan, alhamdulillah ya Mbak ya, khususnya untuk dari luar kota itu banyak peminatnya, kayak gitu. Jadi untuk kalau untuk Sutra Indah sendiri itu yang konsumen terbanyak itu dari luar kota. Kayak Dari gitu. mana aja Bu? Dari Jawa, dari Jakarta, dari Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi. Oh baik. Nah untuk range harga yang dijual di Sutra Indah Jumputan Kalau ini untuk- berkisar berapa aja? Mungkin boleh dijelaskan. Ini Sobat Bisomapan mungkin penasaran kan berapa harga yang dijual di Sutra Indah Jumputan ini Bu? Ya, kalau untuk range harga, kalau kita dari harga 200 sampai harga 800.000, itu tergantung motif dan tergantung bahannya Mbak ya. Kalau misalnya bahan bakunya lebih mahal, itu harganya lebih mahal. Dan juga tergantung motif juga, walaupun bahannya murah, kalau misalnya motifnya lebih full seperti yang contoh yang di belakang ini, itu harganya juga mahal, kayak gitu. Nah ini contohnya berapa harganya? Kalau yang ini harganya 100 sampai 200.000, tergantung warna. Oh, Kalau untuk sintetis itu bisa 150, kalau untuk pewarnaan alamnya bisa sampai 250.000. Oke, jadi untuk yang dengan menggunakan pewarna alami itu harganya lebih tinggi seperti itu Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu, untuk pemasaran produk dari Sutra Indah Jumputan ini sendiri melalui apa? Apa cuman toko saja atau menggunakan medsos juga atau seperti apa? Kalau untuk promosi itu yang pertama yang jelas kita dari sosmed ya, kalau zaman sekarang sama juga kita dari toko, sama juga ada sering dapat diajak ya dari Semen Batu Raja untuk pameran-pameran sampai keluar kota, bahkan keluar negeri juga. Di sana juga kita manfaatkan untuk mempromosikan produk-produk khas Palembang. Oke, tokonya di mana Bu? Mungkin boleh diceritakan untuk Kalau untuk tokonya Sobat sendiri itu kita ada di Jalan Aibtu Awahab, lorong Kebun Pisang. Nah, di sana tempat tokonya, nama tokonya Toko Jumputan Sutra Indah. Untuk akun media sosialnya? Kalau apa? untuk akun media sosialnya itu ada juga dani.jumputan.
Oke. Gitu. Tadi Bu Titin ini cerita bahwa Sutra Indah Jumputan ini sudah berdiri sejak tahun 1990-an ya, Iya. Bu ya. Tentu ini udah bukan waktu yang sebentar. Nah, apa saja suka duka yang dialami oleh Ibu Titin selama Ibu bekerja di Jumputan Sutra Indah Jumputan ini, Bu? Ya, kalau untuk suka dukanya, kalau sukanya banyak ya Mbak ya, kita bisa memasarkan kain khas Palembang ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau untuk dukanya, kalau dari dulu sih dukanya, kalau cerita orang tua itu modal dan pemasaran ya Mbak ya. Nah, kalau yang sekarang, yang kami hadapi di generasi kedua ini adalah persaingan harga ya Mbak ya. Karena untuk kain jumputan ini, kalau harga itu sudah sangat karena sudah mungkin yang banyak yang bikin ya Mbak ya, jadi untuk harga itu sangat bersaing ketat kayak gitu. Tapi kita tidak begitu saja menyerah, kita tetap mengedepankan kualitas agar harga bukanlah masalah kalau misalnya kita berikan yang terbaik dari produk kita. Yang penting kualitasnya ya, Yang Bu, penting ya. kualitasnya. Walaupun nanti kualitas ya baik tetap akan dicari oleh pelanggan juga, Iya, seperti itu Bu betul. ya. Nah tadi diceritakan bahwa ini sudah sempat ke luar kota maupun juga ke luar negeri. Sudah kemana aja Bu ini Bu? Kalau kita sudah pernah ekspor ke Spanyol dan Malaysia. Kayak gitu. Oke, kalau untuk keluar kota itu Kalau keluar peminatnya kota dari mana itu aja? ke Jakarta, ke Sulawesi, ke Bali terutama itu banyak peminatnya juga untuk kain jumputan. Baik, untuk orang Palembangnya sendiri nih, gimana Ibu? Untuk peminatnya untuk kain jumputan ini, apakah tinggi peminatnya atau seperti apa? Ya, kalau untuk di daerah Palembang sudah pasti ya Mbak ya. Apalagi sekarang alhamdulillah pemerintah juga sudah mewajibkan untuk ASN ataupun pegawai-pegawai negeri itu menggunakan kain jumputan. Dan begitu juga dengan masyarakat sudah mulai kita kenalkan, kita promosikan bahwa ini adalah kain khas dari daerah kita. Nah, dari situ untuk masyarakat juga sudah minat kayak gitu untuk menggunakan untuk acara pernikahan, akikah atau sebagainya. Kayak gitu. Jadi minat untuk menggunakan kain jumputan Iya. ini juga sangat besar ya untuk Iya. kalangan masyarakat Kota Palembang itu sendiri ya Bu ya. Iya. Nah harapannya ke depan seperti apa Bu untuk bisnis kain jumputan dari Sutra Indah Jumputan ini? Ya, kalau untuk harapannya semoga selalu mendapat dukungan ya Mbak ya dari pemerintah ataupun pembina-pembina UMKM seperti kami agar bisa membantu dalam promosi sampai ke mancanegara. Oke baik Ibu, itu tadi sudah jelas sekali ya penjelasannya tentang kain jumputan, dan tadi seperti yang sudah kita janjikan di awal tadi bahwa kita akan memberikan merchandise menarik dari Semen Batu Raja, tentunya dengan menjawab pertanyaan dari narasumber kita hari ini. Nah Ibu Titin silakan memberikan pertanyaan untuk Sobat Bisomapan Ibu, apa Bu pertanyaannya? Ya, baik. Saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan 3 jenis motif dari kain jumputan khas Palembang. Baik, pertanyaan dari Bu Titin tadi, sebutkan 3 motif kain jumputan yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya tentunya ya. Dan silakan jawab pertanyaannya di kolom komentar dan screenshot jawaban kalian serta kirimkan ke Instagram marketing_semen Batu Raja. Terima kasih Bu Titin sudah hadir pada hari ini dan juga sudah berbagi bersama kita mengenai kain jumputan ya Bu ya. Semoga usaha dari Sutra Indah Jumputan ini ke depan semakin sukses dan juga semakin laris tentunya ya dagangannya ya. Terima kasih Ibu. Baik Sobat Bisomapan, kita sudah berada di akhir acara dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kami ucapkan terima kasih pada Semen Batu Raja yang sudah menjadi sponsor Semen Batu Raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Saya Suci Februanti pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.